Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Dwi Dranjaya Jumanata, absen 14 dari kelas 11, ingin menjelaskan mengenai ulangan harian pelajaran fisika bab 1 pengukuran. Baik, saya ini akan menjelaskan hasil jawaban yang saya ketemu sendiri dan bukan bersifat objektif, tapi subjektif. Karena ini hasil perkalian saya dan perhitungan saya, bukan kunci jawabannya. Jadi saya tidak bisa pastikan dengan 100% apakah ini benar atau salah. Saya harap itu benar. Tetapi ada sih yang saya ketahui salah. Tapi saya harap semuanya benar. Baik, yang pertama, sebuah benda memiliki persamaan kecepatan H sama dengan B pangkat 3 I minus 2 B pangkat 2 minus A pangkat 2 per I, di mana H dalam ampere per meter dan I dalam ampere. Temukan dimensi dari B dibagi A. Sebelum kita memulai menghitung, kita harus menulis diketahui dan ditanya agar lebih rapi. Diketahui bahwa H sama dengan B pangkat 3 I pangkat 2 minus A kuadrat per I. H itu adalah ampere per meter dan I itu adalah ampere. Ditanya adalah B dibagi A. Berarti cara menghitung ini adalah kita pisahkan dulu B dan A itu agar kita bisa mencari satu persatu. Setelah itu baru kita bagi. Yang pertama kita mencari B. H sama dengan B pangkat 3 I pangkat 2. Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita mengubah H itu menjadi dimensi, karena ini ditanya adalah dimensi. Karena dibilang dimensi H itu adalah ampere per meter, ampere itu adalah I, dan dimensi meter itu adalah L. Berarti dimensi I per L, ampere per meter, I per L, sama dengan B pangkat 3 dimensi I pangkat 2. Karena pada dimensi itu tidak boleh ada per, jadi kita ubah menjadi minus 1. I pangkat 1 L minus 1 sama dengan B pangkat 3 I pangkat 2. I minus 1 L minus 1 itu didapat dari I pangkat 2 dipindah dari ruas kanan ke ruas kiri. Jadi I pangkat 1 dikurangi I pangkat 2. Yang hasil akhir adalah B pangkat 3 sama dengan I pangkat minus 1 dan L pangkat minus 1. Karena tidak boleh ada hasil B kubik, jadi kita akarkan kedua ruas agar menemukan hasil akhir, yaitu B sama dengan I pangkat minus 1 per 3 dan L pangkat minus 1 per 3. Setelah itu kita akan mencari H. H sama dengan A kuadrat per I. Kita ubah juga H menjadi dimensi, yaitu dimensi I per dimensi L. Sama dengan A kuadrat per I. Berarti kita sama seperti sebelumnya, kita ubah L itu menjadi tidak pecahan atau tidak per, jadi I pangkat 1 dan L minus 1 sama dengan A kuadrat I pangkat minus 1. Dimensi I kuadrat dan dimensi L minus 1 itu didapat dari dimensi I pada ruas kanan dipindah ke ruas kiri. Setelah itu kita sama seperti sebelumnya, kita sederhanakan dengan pengkuadratan atau kita pengakaran dari A kuadrat jadi A saja, yaitu yang hasil akhir adalah A sama dengan I pangkat 1 dan L pangkat minus setengah. Setelah itu kita akan mencari B dibagi A, yaitu dimensi I pangkat minus per 3 dan dimensi L pangkat minus per 3 dibagi dimensi I 1 dibagi dimensi L pangkat setengah. Ini sebenarnya harus menggunakan seperti per itu, seperti pecahan, tapi karena di PowerPoint susah, saya pakai angka, saya pakai logo tanda bagi saja. Tapi sama saja sih artinya. Hasil dari pembagian ini adalah dimensi I pangkat minus 4 per 3 dan dimensi L pangkat 1/6 didapat dari 1/3 dari minus 1/2. Karena itu dibagi loh, seperti kayak gimana ya, dikali ya. Sorry, bukan dikali, dikurang. Karena dibagi berarti itu dikurang. Berarti kan minus 1/3 dikurang minus 1/2, berarti kan minus 1/3 ditambah 1/2, berarti diubah dari per 6 jadi minus 1/6. Yang I itu juga sama, jadi minus 1/3 dikurang minus 1, berarti yang hasilnya adalah minus 4/3. Yang berarti jadi dimensi dari B dibagi A itu adalah dimensi I pangkat minus 4/3 dan dimensi L pangkat 1/6. Itu nomor 2. Nomor 2, tentukan hasil pengukuran lengkap dengan tidak pastiannya dari jangka sorong ini. Baik diketahui, dalam jangka sorong itu memiliki skala utama yaitu 0,8 cm. Ya, seperti di sini 0,8. Skala non-use-nya 0,065. Ya, 0,065 di sini pas-pasan. Skala 0,6 juga pas-pasan, tapi tidak terlalu, agak sedikit ke kanan sedikit. Jadi saya pakai 0,065. Terus
skala totalnya itu adalah 0,8 ditambah 0,065, yaitu 0,865. Terus yang ditanya adalah hasil pengukuran. Jawaban dari hasil pengukuran itu kita ketahui dahulu nilai ketidakpastiannya, yaitu setengah dari skala terkecil. Skala terkecil dalam skala ini adalah ini itu 0,005, yang kita kali setengah yang menjadi 0,0025. Jadi hasil pengukuran adalah 0,865 plus minus 0,0025 cm. Baik, yang setelahnya nomor 3. Sama seperti nomor 2, kita tentukan hasil pengukuran lengkap dengan ketidakpastian. Dalam mikrometer skrum ini memiliki skala utama 19,5 mm. Ini kan 16, 17, 18, 19,5. Tinggi berada di tengah 19,5 dan 20. Berarti kita menghitung skala Newton-nya sekarang, yaitu 9. Ini 9-nya 10, sebelum 1, 9. Oke. Dan skala totalnya berarti ini ditambah menjadi 19,59. Ditanya pada ini hasil pengukuran. Sebelum hasil pengukuran kita mencari nilai ketidakpastian sama seperti sebelumnya, setengah dikali skala terkecil, yaitu setengah dikali 0,01, yaitu 0,050 mm. Jadi hasil pengukurannya adalah 19,59 plus minus 0,05 mm. Nomor 4. Tentukan hasil sesuai angka penting. Yang A adalah 49,377 cm dibagi 0,25 cm. Yang B akar 144 kg kuadrat, dan yang C adalah 1 jeruk 150 gram. Berapakah massa 8 apel? Ini menurut saya salah ketik, yaitu 8 jeruk seharusnya, tapi tidak apa-apa. Ya, jawaban saya adalah yang untuk A 49,37 itu 8 AP dibagi dengan 0,25 itu 2 AP. Sesuai dengan aturan angka penting, kalau pembagian itu mengikuti jumlah angka penting terkecil. Jadi pada hasil pembagian ini harus memiliki 2 AP sesuai dengan 0,25. Terus hasil pembagian sebenarnya ini adalah 197,48, tetapi karena menggunakan angka penting menjadi 190. Ya, karena angka penting 109 dan 0 itu bukan, karena belajar di belakang angka penting, tapi tidak di antara. Jadi 190 itu cuma 2 AP. Yang B, akar 144 kg kuadrat. 144 itu kan 3 AP. Jadi hasil akhir kuadrat ini harus 3 AP juga. Tetapi hasil aslinya itu kan 12 saja. Jadi hanya 2 AP. Kita ubah menjadi 3 AP menggunakan 12,0. Ya, ini hasil angka pentingnya. Yang C, 1 jeruk itu 150 gram. 8 jeruk berarti 150 dikali 8. Karena 150 itu 2 AP dan 8 1 AP, berarti hasilnya adalah 1 AP. Hasil aslinya kan 1200 yang memiliki 2 AP. Nah, hasil yang 1 AP itu 1000 karena diubah menjadi 1 AP atau dibulatkan ke bawah. Karena ini kayak di bawah 5, jadi dibulatkan ke bawah jadi 1000. Terus nomor 5. Ubah hasil ini dalam notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu seperti kayak angka dikali 10 pangkat bla bla bla, itulah notasi ilmiah ya. Dan saya sebenarnya salah kedua-duanya nomor 5 ini. Yang pertama adalah 5A. 0,0692 itu 0,00692 gigasecond itu berapa nanosekon? 6,92 kali 10 pangkat 13 nanosekon jawaban saya. Tetapi setelah saya cek ulang, salah. Mungkin karena waktunya sedikit mepet, jadi saya cepat-cepat. Dan setelah saya hitung ulang, 0,0692 itu kan 6,92 kali 10 pangkat min 2. Dan gigasekon ke nanosekon adalah 10 pangkat 18. Jadi jika kedua-duanya ditambah menjadi 6,92 kali 10 pangkat 16. Itu jawaban yang benar. Sesuai hitungan ulang saya. Jadi tapi masih tidak pasti sih. Tapi menurut saya itu sudah benar. Dan yang B, 82.100 picohertz diubah menjadi megahertz. Saya menjawab 8,21 dikali 10 pangkat 13. Itu salah. Yang benar adalah pertama kita coba dulu satu persatu. 82.100 itu kan 8,21 kali 10 pangkat 4. Dan picohertz ke megahertz itu adalah 10 pangkat min 6. Jadi kalau kita tambah, yang ketemu adalah 8,21 dikali 10 pangkat min 2 atau 0,0821. Itu adalah jawaban yang menurut saya benar. Menurut saya sih itu sudah benar, karena saya tidak melihat kemana lagi bisa jawaban berbeda. Ya, sekarang saya menunjukkan bukti kalau saya sudah mengerjakan itu. Ini adalah
seperti kayak orat-oret atau um, double folio yang saya buat saat mengerjakan ulangan tadi. Saya kira emang harus mengumpulkan double folio, jadi saya buat ulang, tapi ternyata bebas buat PPT, jadi ya sedikit terbuang, tapi tidak apa-apa. Seperti ya, saya ada bukti untuk difoto. Baik, terima kasih.